Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali pesan cinta Tuhan untuk bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Albertus Purnomo OFM. Romo Purnomo, terima kasih sudah hadir, Romo. Sama-sama. Baik, mari kita segera awali Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, Santo Gregorius yang diangkat menduduki tahta Petrus senantiasa mencari wajah Tuhan dan tinggal dalam keagungan kasih-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 10b sampai dengan ayat 16. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya.
Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hei engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari menggali inspirasi iman dari bacaan hari ini. Yang pertama, dari bacaan pertama dulu ya Romo. Ya. Silakan Romo. Jadi kita mendengar satu perikop dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan memang kalau kita membaca teks ini, apa yang ada di dalam pikiran kita, teks ini agak sulit dipahami gitu ya. Romo. Karena memang membacanya di luar konteks. Dalam arti untuk memahami kita perlu melihat konteks dari perikop ini ya. Jadi perikop ini adalah suatu bagian surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus yang kira-kira pada waktu itu jumlahnya sekitar 100 sampai 150 orang. Tidak banyak. Jadi jangan membayangkan bahwa jemaat Korintus itu 1000 atau 2000 seperti paroki di Jakarta itu ya. Jadi sangat sedikit. Dan jemaat yang dengan sedikit anggota itu ternyata memiliki persoalan internal. Ada semacam ketegangan internal dan ada faksi-faksi dalam jemaat yang masing-masing itu membanggakan kelompoknya gitu, terutama pendirinya. Jadi kan kita tahu bahwa di dalam teks sebelumnya dikatakan aku berasal dari golongan Paulus, aku berasal dari golongan Apolos, dari Yesus, dari Petrus dan sebagainya. Nah, untuk meredam perselisihan itu, Paulus yang kebetulan ada di jauh dari kota Korintus, itu menulis surat yang isi dan gagasannya itu berusaha untuk meredam perselisihan itu dan menekankan kesatuan di dalam jemaat. Dan salah satu isinya dari gagasan Paulus adalah perikop yang kita dengar pada hari ini. Jadi perikop yang kita dengar itu pada intinya berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan yang benar. Dalam arti kan mereka itu, orang-orang Korintus kan sangat membanggakan kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan dan hikmat. Nah, manusia ya, karena kita tahu ya Korintus itu kan isinya orang-orang Yunani dan berpikir secara filosofis terus. Nah, kemudian Paulus menekankan bahwa ada kebijaksanaan yang bukan dari manusia tetapi dari Allah, itulah yang penting. Ya, sehingga yang ditekankan di sini adalah soal roh Allah. Dan menjadi sulit perikop ini karena menggunakan istilah-istilah yang kita sendiri mungkin tidak tahu ya. Ada istilah roh, kemudian roh-roh dunia. Ada roh besar, roh kecil. Orang-orang rohani, manusia rohani. Itu adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah dimengerti. Tapi baiklah ya, kita coba untuk menggali sedikit demi sedikit. Iya, Romo. Jadi kata yang sering muncul adalah roh. Iya. Kemudian atau dalam bahasa Inggris spirit, dalam bahasa Ibrani hasilnya itu ruah ya. Dan roh ini memiliki arti bermacam-macam ya. Tapi pada intinya adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ada yang mengatakan itu adalah semacam makhluk rohani, malaikat kan berupa roh juga, Allah juga berupa roh juga. Ada yang mengatakan itu suatu energi ilahi.
Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah suatu sikap atau disposisi di dalam batin. Nah, ada dua penggal kata Paulus yang dapat kita jadikan permenungan berkaitan dengan roh ini. Jadi kita mendengar tadi ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 12 ya. Ayat 12. Jadi di sini roh dunia itu tidak harus dipahami seperti makhluk gaib gitu ya. Tapi ini bisa mengacu kepada sikap, disposisi atau pemikiran batin manusia. Jadi Paulus menekankan bahwa seorang Kristiani atau seorang yang dibaptis itu harus menyadari bahwa mereka itu memiliki satu roh gitu ya, yang berasal dari Allah. Dan itu diberikan supaya apa? Supaya tahu apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi fungsi dari roh itu adalah membuat kita bisa menyadari apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan kalau ditarik lebih jauh, bahwa orang Kristiani itu memiliki roh Allah kalau dia bisa mengakui karunia dan pemberian dari Allah. Nah ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini kan kita mungkin bertanya ya, atau ini yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah selama ini kita mengakui karunia itu atau menyadari karunia itu? Dengan bukti apakah kita bersyukur atas karunia itu, atas segala pemberian dari Allah gitu ya. Jadi kalau kita memiliki roh Allah, tandanya itu adalah kita bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Sementara kita seringkali mikir apa yang kita hasilkan tuh ya karya-karya kita, usaha kita ya Romo ya. Ya itu. Tetap itu salah satunya gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita bersyukur gitu loh. Bersyukur. Bahwa kita melakukan hal yang baik dalam hidup, kita harus bersyukur bahwa itu adalah karunia Allah. Salah satunya adalah karunia Allah juga gitu. Tapi ya kita bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang tidak bisa bersyukur. Mungkin karena sibuk, nggak ada waktu untuk bersyukur, atau tidak mau bersyukur. Karena apa? Karena sering melihat keberhasilan orang lain, pencapaian orang lain. Jadi iri hati itu adalah satu sikap yang muncul karena dia selalu melihat orang lain. Nah, kok dia sudah punya HP model baru gitu ya? Kok saya belum? Kok tetangga saya punya mobil baru, tapi kok saya belum? Teman kerja saya kok keluarganya kelihatan baik-baik saja. Ya meskipun kenyataannya belum tentu juga ya. Sementara keluarga saya kok ya kesulitan ekonomi gitu ya. Nah jika orang memiliki roh Allah, pertama-tama dia pasti akan berfokus kepada dirinya terlebih dahulu gitu. Untuk bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya gitu. Bisa bersyukur bahwa dia bisa makan pada hari ini. Gitu. Atau banyak orang yang karena terlalu terbiasa bisa dapat makan gitu ya, sehingga lupa bersyukur. Bersyukur masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan. Gitu. Masih bisa bernafas. Itu hal kecil yang diberikan Tuhan. Kalau orang memiliki roh Allah, dia pasti bisa menyadari dan bisa bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan ini. Kecuali kalau yang di dalamnya bukan roh Allah gitu ya. Nah, mungkin ini bisa direfleksi bagi kita juga ya. Nah kemudian poin yang kedua, kalimat yang kedua yang menarik adalah sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Namun kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia gitu ya. Dianya huruf besar Romo ya. Jadi Allah gitu ya. Jadi di hadapan Allah pencipta kita itu manusia tidak akan mengetahui banyak hal. Kita harus sadar itu ya. Teolog, pewarta, kemudian pemimpin gereja juga, itu kan kadang berbicara tentang Allah tinggi-tinggi gitu ya, seolah-olah tahu semuanya, tapi sebetulnya itu pengetahuannya sedikit saja gitu. Bahkan ada salah satu teolog terkenal, satu Thomas Aquinas itu ya, menurut legenda itu, ketika dia sudah tua yang sudah menulis banyak hal, pada akhirnya dia mengatakan atau melepas semua apa yang ditulis gitu. Ini legenda ya, betul atau tidak kita nggak tahu. Dan berhenti menulis.
Ya mungkin karena sudah tua maka berhenti menulis, tapi orang memikirkan pada akhirnya Allah itu tidak dapat dipahami gitu ya. Nah, tetapi yang penting adalah di sini Paulus juga mengatakan, namun kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ini pikiran Kristus itu apa? Kayak kontradiksi sama yang tadi ya Romo kalimatnya. Ya memang kata-kata Paulus sulit dipahami gitu. Tapi pikiran Kristus itu apa sih sebetulnya? Jadi kita tahu bahwa Kristus adalah perwujudan dari Allah sendiri. Dan kalau kita memiliki pikiran Kristus itu berarti kita juga memiliki roh Kristus atau roh ilahi gitu ya. Dan apa salah satu ciri khas atau karakter dari kita memiliki roh Kristus adalah kita memiliki kerendahan hati dan juga sikap menerima kehendak Allah. Jadi kerendahan hati. Dan inilah yang mungkin memberikan ketenangan di dalam diri kita dan kekuatan dalam hidup ketika kita menjalani kehidupan kita yang kadang-kadang mengalami kesulitan, kadang-kadang mulai kekacauan gitu. Jadi kita harus bisa memiliki pikiran Kristus, roh Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadi inti dari kita itu memiliki roh Allah, kebijaksanaan dari Allah, itu terletak bukan dalam pemikiran yang cerdas, tetapi dalam karakter atau sikap batin yang kita miliki. Rendah hati, kemudian tenang, gitu. Bersyukur tadi itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita temukan di dalam perikop 1 Korintus ini yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi sekurang-kurangnya kita bisa menemukan inspirasi dari teks ini. Ya, terima kasih Romo. Jadi kan tadi kita baca ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Saya teringat ketika kita diciptakan itu kan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Saya bayangkan itu adalah mungkin bisa kita katakan roh yang baik yang diberikan Tuhan untuk kita. Ada orang bilang semua bayi dilahirkan baik adanya gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup kan ada yang ke sana ke sini. Mungkin yang kecilnya aktif di gereja, misalkan percaya pada Kristus, tapi kemudian di dalam kehidupan apa yang mungkin dia temukan, lalu dia beralih gitu. Apakah itu jadi sebenarnya manusia itu pada dasarnya adalah manusia rohani, tetapi kemudian dalam perjalanan hidup bisa juga dia kemudian melenceng jadi duniawi gitu, Romo. Jadi memang kan kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengetahui pikiran Allah. Ya. Dan manusia, Allah itu adalah sebuah misteri ya. Memang Tuhan menciptakan kita itu baik adanya dalam arti harmoni ya. Seharusnya manusia itu bisa mengendalikan dalam tanda kutip, mungkin ada kecenderungan jahat di dalam diri kita gitu. Kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan ya, itu kan Tuhan ketika menciptakan terang itu dia tidak meninggalkan gelap gitu loh. Ya, jadi awalnya kan kegelapan, lalu diciptakan terang itu, tapi gelap kan tidak diterangin semuanya. Tidak diterangin semua, ada terang dan gelap. Ini menunjukkan bahwa ya memang terang dan gelap itulah situasi yang selalu ada di dalam diri manusia. Hanya persoalannya adalah apakah kita yang dianugerahi roh Allah itu bisa mengendalikan kegelapan itu atau tidak. Kejahatan itu selalu ada gitu ya. Ya. Untuk membayangkan bahwa di dunia ini tidak ada kejahatan sama sekali itu menurut saya ya, itu kok agak sulit sekali gitu ya. Bahkan ketika Yesus hadir di dunia saja, itu kan juga ada kejahatan gitu ya. Penindasan, kekaisaran Roma gitu ya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita itu bisa mengendalikan supaya kita tidak masuk ke dalam tanda kutip kegelapan itu. Karena kita tidak bisa kok mengatakan Tuhan tolong supaya kegelapan itu hilang, kejahatan hilang. Kita berdoa itu tiap hari nyatanya masih ada gitu. Iya. Justru yang dipentingkan adalah sejauh mana kita itu sadar akan roh Allah itu yang berasal dari Allah, karena kita dibaptis ya. Yang kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengontrol diri kita supaya tidak masuk di dalam situasi seperti itu. Karena bagaimanapun juga perjuangan untuk menjadi manusia yang beragama, bukan beragama sebetulnya, yang memiliki manusia rohani gitu ya. Yeah. Itu perjuangannya adalah jangan sampai rohani kita yang murni itu
terseret ke dalam kegelapan ini. Saya juga nggak bisa, sulit untuk membayangkan dalam arti kegelapan itu hilang gitu. Itu akan ada gitu, karena manusia cenderung ke situ gitu. Hanya kita akan dilatih supaya kita bisa mengendalikan dan bereaksi positif supaya jangan sampai terseret. Banyak loh situasi yang kadang-kadang kekacauan ini, kita sebut kekacauan yang alih-alih kegelapan, itu yang membuat kita hidup tidak benar loh. Dari HP saja ya. Misalnya ya, scrolling gitu ya, scrolling apa itu, wah saya mau refresh dulu scrolling, atau lihat YouTube gitu habis kerja. Nggak sadar bisa 1 jam sampai 2 jam scrolling terus, itu kan padahal waktu 1 sampai 2 jam itu kan bisa digunakan untuk kebaikan gitu, untuk sesuatu produktif. Sementara jadi kalau Rosario baru pembuka aja udah ngantuk Romo. Ya, itu salah satunya ya. Tapi kan dalam hal kecil saja, ini bukan soal doa saja. Kan hidup beragama kan bukan soal doa ya. Tapi juga sikap hati kita terhadap diri kita, kemudian terhadap orang lain. 1 sampai 2 jam itu kalau kita produktif, kita bisa berbuat baik kepada orang. Daripada scrolling saja yang tidak menghasilkan apa-apa. Oke lah 1 menit, 2 menit lihat nggak apa-apa. Jadi ada banyak hal yang harus kita sadari dalam hal itu. Nanti mungkin Romo bisa ceritakan tips untuk supaya kita mengendalikan diri kita supaya nggak jatuh ke kegelapan tadi Romo, terseret yang tadi Romo katakan. Baik, kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purnomo. Kita rehat sejenak, kita akan tersambung lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Masih bersama dengan Romo Albertus Purnomo OFM dan saya, Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman atau masukan-masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik Romo Purnomo, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya Romo. Silakan Romo. Ya, kita masuk ke dalam Injil ya. Jadi ceritanya itu sungguh menarik. Atau tadi ada yang tips untuk itu Romo, supaya sedikit tips untuk supaya kita nggak terseret pada yang kekacauan tadi. Sebetulnya satu hal saja ya. Orang harus membangun kesadaran diri. Dalam arti ya harus memiliki waktu luang ya untuk berdoa saja. 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu. Disiplinkan waktu, kasih slot waktu tertentu gitu Ya ya. pokoknya ingat Tuhan saja lah. Jadi bukan hanya soal mengikuti ritual, tapi betul-betul saya tuh bisa membangun kontak dengan Tuhan atau tidak, pencipta kita gitu. Baik. Oke. Nah kita lanjut ke Injil ya. Jadi di dalam bacaan Injil dari Injil Lukas kita melihat gambaran Yesus sebagai seorang guru dan juga sekaligus seorang eksorsis. Ya, ini kan mau ada film yang bagus tentang eksorsis. Oh gitu. Katanya gitu. Nah, jadi digambarkan di dalam Injil Lukas di sini bahwa Yesus adalah guru yang berwibawa karena dia memiliki satu kuasa atau otoritas. Dan ini terlihat bahwa Yesus itu bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dia juga punya kuasa yang mendukung pengajarannya, yaitu mengusir roh-roh jahat. Gitu. Jadi di sini diceritakan bahwa Yesus mengajar pada hari Sabat. Jadi kita tahu bahwa Yesus di sini kan juga orang penting gitu, seorang rabi Yahudi. Kalau dia bukan orang yang penting, bukan orang yang pandai, bukan orang yang pintar, mungkin Yesus tidak diminta untuk mengajar. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu hanya anak tukang kayu, tidak. Yesus memang pada dasarnya adalah seorang rabi gitu ya, seorang guru yang mempunyai pekerjaan sampingan untuk hidupnya sebagai tukang kayu sesuai dengan ayahnya gitu loh. Jadi jangan dibalik, oh dia seorang tukang kayu yang mengajar, salah. Yesus adalah seorang guru yang memang dididik untuk menjadi seorang rabi, dan biasanya seorang rabi atau guru agama Yahudi itu mempunyai pekerjaan sampingan untuk mendukung hidupnya. Sama seperti Paulus ya, dia seorang rabi
mengajar, tapi dia mempunyai pekerjaan sebagai ahli kemah untuk mendukung kehidupannya gitu loh. Jadi zaman dahulu memang seorang guru memang tidak menarik duit untuk apa itu, jadi untuk menghidupi sendiri dengan pekerjaan profesinya itu. Oke, nah di sini dikatakan bahwa orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi apa maksudnya gitu ya? Jadi memang Yesus mengucapkan satu pemikiran berdasarkan sabda Allah di dalam kitab suci, Perjanjian Lama maksudnya, yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Jadi misalnya pada waktu itu ketika Rabi mengajar, biasanya untuk mendukung pernyataannya, mereka mengutip otoritas dari guru sebelumnya. Jadi misalnya menurut guru ini, menurut Rabi ini, begini. Atau juga biasanya kan kita melihat di dalam tulisan para nabi ya. Para nabi kan seringkali mengatakan, demikianlah firman Allah. Jadi otoritasnya ada di dalam Allah sendiri gitu. Sementara Yesus di sini berbicara dan dia tidak membutuhkan wibawa atau otoritas untuk mendukung pernyataannya ya. Kita tahu bahwa kita mengimani Yesus Kristus adalah sabda Allah yang menjadi manusia ya. Jadi tanpa otoritas dari yang lebih tinggi dia langsung bicara. Tetapi yang menarik adalah untuk membuktikan otoritasnya atau kuasanya itu, untuk mengetahui buktinya mana kau berkuasa, Yesus melakukan mukjizat mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan gitu loh. Yang menariknya itu adalah bahwa orang kerasukan bisa masuk di dalam rumah ibadat. Jadi ini kan di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Jadi kerasukannya bukan di kuburan atau apa, tapi di rumah ibadat. Jadi itu di sinagoga. Jadi rumah ibadat tidak steril loh. Ya, untuk menunjukkan ya tidak steril juga. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yesus mengusir setan dengan kata-katanya sendiri juga ya. Dan ini membuat orang takjub, dan yang mendengarnya itu takjub, bahkan roh-roh jahat pun ketakutan dan tunduk. Nah, di sini kita melihat dari kisah pengusiran setan ini ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Jadi satu hal diceritakan bahwa roh-roh jahat ini menyebut Yesus yang kudus dari Allah. Ya, engkaulah yang kudus dari Allah. Yesus malah membentak, "Weh, diam." Ini gimana apa itu memahaminya gitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam kisah eksorsisme zaman dulu gitu ya, zamannya Yesus itu. Jadi memang roh-roh jahat itu selalu dihubungkan dengan sihir, magic gitu ya. Dan biasanya ahli sihir atau magic itu mencoba untuk menaklukkan kekuatan roh lain dengan menyebutkan namanya. Jadi biasanya kalau mau mengalahkan kuasa lain itu, kalau orang bisa menyebut namanya gitu ya, takut gitu ya. Jadi tunduk gitu loh. Nah, jadi kalau lihat di sini, kita melihat di dalam Injil Lukas ya, sebetulnya Injil Lukas kan berbicara tentang bagaimana Yesus itu melawan salah satu kekuatan jahat, melawan iblis gitu ya. Yang salah satunya di sini nampak di dalam roh-roh jahat. Jadi di sini sebetulnya roh-roh jahat itu berusaha untuk mengalahkan Yesus dengan menyebut namanya atau identitas aslinya. Aku tahu engkau adalah yang kudus dari Allah gitu. Maksudnya iblis itu atau roh jahat itu maksudnya, kalau saya bisa menyebut namanya, Yesus pasti takluk gitu ya. Yang terjadi malahan Yesus malah diam gitu ya. Dikatakan di sana, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah gitu. Aku tahu siapa engkau. Itu maksudnya roh jahat itu, nih saya tahu loh engkau gitu. Pikirannya Yesus takut, ternyata enggak gitu ya. Dan malahan Yesus berhasil mengusirnya gitu. Tapi yang menarik di sini sekali lagi adalah roh jahat itu tahu identitas Yesus yang kudus dari Allah. Itu maksudnya apa? Yang terpilih oleh Allah gitu ya. Nah, ini kan menarik gitu. Roh jahat saja tahu loh identitas Yesus yang sejati gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga tahu gitu identitas Yesus yang sejati?
atau betul-betul mengenal Yesus. Ya. Ini kan atau mengenalnya hanya hambar-hambar saja gitu ya. Yang penting nyanyi Yesus I love you dan segala macam. Tapi apakah kita mengenal Dia sungguh-sungguh atau tidak gitu. Dan di sini juga sebetulnya kita melihat ya bahwa iblis dan roh-roh jahat itu ternyata lebih tahu dari manusia. Ya, itu dalam cerita ini toh. Iya, iya. Mereka yang mendengarkan pengajaran Yesus mungkin ya taunya Yesus sebagai rabi gitu ya. Guru saja. Guru saja gitu. Tapi di sini iblis tahu loh, engkau yang kudus dari Allah. Iya. Jadi sebetulnya roh jahat dan juga iblis sebagai pemimpinnya gitu ya. Mereka tuh pintar-pintar gitu. Iya. Pandai-pandai gitu loh. Hanya kelemahannya satu. Tidak taat. Selain tidak taat adalah sombong. Jadi di dalam tradisi gereja itu kita kan mengakui bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh ya. Iya. Dan malaikat yang jatuh itu disebabkan karena kesombongan dari iblis itu gitu ya. Kayak tadi orang merasa tahu namanya pasti menang gitu. Ya, tapi memang lebih dari itu gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di dalam kisah pencobaan Yesus ya. Dalam kisah pencobaan di padang gurun itu kan Yesus dan iblis kan debat tentang kitab suci sebetulnya ya. Yesus mengatakan kitab suci dibalas oleh iblis yang merujuk kepada kitab Ulangan. Jadi kalau dibilang ahli kitab suci gitu ya. Nah, iblis mungkin lebih tahu gitu dalam hal ini. Saya berkaitan dengan ini, saya ingat apa yang dikatakan Santo Fransiskus Assisi ya, pendiri Ordo Fransiskan. Dia memberikan petuah kepada saudara-saudaranya demikian. Ya, saya ringkas saja ya. Jangan pernah sombong. Bahkan iblis pun lebih pandai dan lebih tahu dari manusia. Itu yang ngomong seorang santo ya. Jadi kelemahan iblis itu sebetulnya satu gitu, sombong. Gitu. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai sombong-sombong, merasa paling benar, merasa paling hebat ya, hati-hati. Ya saya nggak mau mengatakan itu seperti siapa gitu ya, tapi salah satu dosa yang paling utama itu adalah kesombongan. Dalam 7 dosa pokok itu yang pertama itu kesombongan, yang kedua iri hati. Jadi intinya jangan sampai kita menyerupai iblis lah ya, yang itu dengan memupuk sikap sombong gitu. Dan ya sekedar pengetahuan ya untuk berkaitan dengan eksorsis, meskipun ini bukan tempatnya bicara seperti itu, tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi kita bisa belajar dari metode Yesus mengusir roh jahat itu ya. Jadi, biasanya para eksorsis kuno pada zaman Yesus itu mengusir roh jahat dengan 2 cara ya. Yang pertama, menakut-nakuti roh jahat atau membuat roh jahat itu tidak tahan untuk berada di tubuh orang. Misalnya dengan memberi bau-bauan yang membuat roh jahat tidak tahan itu. Seperti halnya di dalam kisah di kitab Tobit ya. Bagaimana Tobias itu, anaknya Tobit itu mengusir Asmodeus. Jadi menggunakan wangi-wangian dari ikan gitu, empedu ikan gitu. Dibuat beri wangi-wangian sehingga pergi gitu ya. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya eksorsis itu menggunakan nama roh lain yang lebih tinggi kuasanya untuk mengusir roh yang lebih rendah statusnya. Ingat itu kasus Beelzebul ya. Yesus mengusir roh jahat, tapi tuduhannya apa sih dia menggunakan kuasa Beelzebul nih? Itu jadi menggunakan kuasa yang lebih tinggi untuk mengusir yang lebih rendah. Karena diusir ya. Karena kita tahu bahwa roh jahat itu tidak bisa dibunuh, namanya juga roh ya, yang nggak bisa dibunuh gitu ya. Hanya bisa diusir supaya tidak mengganggu. Apalagi kalau kita itu mendengar istilah eksorsisme itu pertama-tama bukan dalam arti mengusir setan, tetapi dia menggunakan kuasa yang lebih tinggi untuk menundukkan kuasa yang lebih rendah. Ya memang di sini kita tahu bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Allah ya, karena kan dia utusan Allah dan ada kuasa ilahi di dalam dirinya gitu ya. Sehingga Yesus tidak perlu membuat wangi-wangian, bau-bauan, langsung ngomong saja, kau pergi gitu ya. Dan langsung pergi. Dia langsung pergi. Nah jadi, kalau kita nanti tanya itu gimana Romo ini kalau kita mengusir setan gitu ya. Di rumah misalkan ada sesuatu ya, gitu. Sekarang persoalannya adalah
Orang punya nyali nggak berhadapan dengan roh jahat itu ya. Kadang kan nggak punya nyali. Yesus punya nyali, ada kerasukan datangi gitu ya. Sementara kalau kita ada kerasukan lari gitu ya, kan kasihan juga yang kerasukan. Ya ini fenomena ini kan jarang sekali, tapi ya ada gitu loh. Bahkan di dalam kitab suci pun ditulis seperti itu. Tapi intinya adalah kita harus bisa membentengi diri dari segala macam pengaruh itu dengan cara jangan sampai melepas kontak dengan Sang Pencipta. Karena bagaimanapun juga Allah akan memberikan kekuatan, daya energi Roh Kudus kepada kita kalau kita menjalin kontak, dan itu dalam arti itu bisa menjadi benteng supaya tidak terkena gitu ya pengaruh-pengaruh roh jahat itu. Ya mungkin ini yang bisa kita pelajari dari. Baik, terima kasih Romo. Ada tipsnya berarti kalau mau mengusir roh-roh jahat yang mungkin ada di rumah, itu cukup kita punya kontak yang kuat dengan Tuhan, lalu harus memberanikan diri keluarkan rohnya gitu ya Romo ya. Ya tergantung roh jahatnya tingkatannya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang butuh juga orang yang memiliki yang lebih ya seperti Yesus gitu ya. Tetapi untuk diri kita sendiri supaya kita jangan terganggu itu bagaimana gitu. Mungkin sedikit sharing karena Romo cerita soal ini di rumah teman itu ada kayak gitu, dia jadi merasa tidak pernah gitu kan, biasa kan merasa ada bulu kuduk berdiri atau apa gitu. Nah itu hari itu katanya sangat-sangat kuat, lalu sampai akhirnya pembantunya apa semua juga takut, tidak berani masuk rumah gitu. Sampai suatu saat akhirnya terus dia bilang dalam hati, masa iya saya kalah sama yang itu yang tidak kelihatan itu gitu. Jadi kemudian akhirnya lalu kan minta doa juga dari Romo, garam dan air gitu, lalu dipercikan di rumah, mendoakan setiap sudut, dan kemudian dia menguatkan hati yang kata Romo tadi harus ini ya, harus berani gitu. Dalam hati ya dia bilang saya tidak mau kalah gitu, jadi dia terus ya dia berdoa, rumah itu dia doakan, terus jadi lama-lama juga dia akhirnya nyaman lagi tinggal di rumah itu Romo. Jadi sebetulnya yang penting ya itu tidak bisa dibinasakan ya. Yesus saja tidak bisa membinasakan roh jahat, tapi diusir gitu loh, supaya dia tuh tinggal di tempatnya, bukan di tempat kita gitu loh. Ya, caranya ya rumahnya harus dibersihkan juga sih. Jangan-jangan rumahnya kotor juga gitu ya. Baik, Romo kita sudah bicara panjang dari mulai dari bersyukur, Romo menyarankan untuk bersyukur, rendah hati, sampai ke pengusiran roh jahat. Ada mungkin benang merah yang bisa disampaikan Romo? Ya sekali lagi bahwa kita sebagai manusia Kristiani gitu ya, dibaptis mendapat roh Allah ya kembangkanlah roh Allah gitu loh, jangan dipadamkan gitu loh. Jangan sampai karunia roh Allah yang ada dalam diri kita itu tidak dipelihara, tidak dikembangkan, sehingga kita mudah terkena gangguan macam-macam sih ya, sebut saja gangguan roh jahat atau mungkin godaan untuk berbuat jahat dan segala macam. Baik, terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari Romo Purnomo. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus telah nyata dalam sabda yang Engkau berikan kepada kami. Kobarkanlah semangat kami untuk mengusahakan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, semoga Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti selalu dengan setia Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.